Sebentar lagi mau berangkat umroh, tapi badan kita malah sakit. Tiba-tiba sakit mah, tiba-tiba sakit kemih, tiba-tiba ada aja penyakit yang membuat kita akhirnya ragu untuk berangkat. Apakah ini kira-kira kalau dilanjutkan berangkat akan mengganggu atau di sana akan sembuh? Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Lalu apakah hal seperti itu adalah godaan atau memang suatu peringatan agar kita tidak berangkat? Mari kita bahas dalam video kali ini. Jangan lupa dukung dulu dengan like, komen, dan share, serta subscribe bagi yang baru bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga sehat walafiat, dalam keberkahan, dalam keberlimpahan. Amin ya rabbal alamin. Pada saat kita mungkin akan bersiap-siap untuk berangkat umroh, kadang-kadang dialami oleh beberapa jamaah, malahan kita sakit ya. Ada aja sakitnya, tiba-tiba mungkin sakit mah, atau ada yang sampai tiba-tiba nggak bisa jalan. Teman saya H-3 itu tidak masuk makanan dan tidak masuk minum ya, saking parahnya sakitnya, muntah-muntah terus. Bagaimana kondisi Anda jika mengalami hal seperti itu? Apakah Anda ragu untuk berangkat atau akan melanjutkan berangkat? Nah, saya punya pengalaman. Pada saat sebelum berangkat haji 2008, ada salah satu jamaah yang barengan dengan saya saat itu sangat sepuh usianya, sekitar mungkin 75 atau lebih ya. Dan kondisi badannya juga sudah membungkuk. Saat itu kami bersama teman-teman yang lain sangat mengkhawatirkan kondisi beliau. Apakah orang sesepuh ini akan kuat menjalani ibadah haji? Kami sangat khawatir sekali. Tetapi pada kenyataannya setelah berangkat di Tanah Suci, ternyata beliau sangat bugar, bahkan lebih sehat daripada orang-orang yang lebih muda. Dia bisa berjalan lebih cepat, bisa lebih gesit, bahkan di saat kami semua itu batuk pilek ya, karena lumrah ya pada ibadah haji itu ada batuk pilek. Ternyata beliau nggak kena gitu, luar biasa, masya Allah. Jadi artinya bahwa kondisi kita di Tanah Suci itu tidak mesti relevan dengan kekhawatiran kita. Bahkan bisa jadi unpredictable. Jadi kita prediksinya akan sakit, justru di sana sehat walafiat. Pun sebaliknya, ada kalanya yang sehat, justru di sana sakit. Nah, apa sih yang terjadi? Berdasarkan pengalaman saya, karena juga saya pernah mengalami secara pribadi. Selain kita mungkin secara manusiawi memang melihat itu sebagai sebuah gejala umum ya, dari cuaca atau mungkin dari kondisi adaptasi tubuh kita, tapi juga kita harus maknai secara hakikatnya ya. Jadi bahwa kita itu dipanggil oleh Allah, salah satu hikmahnya adalah agar kita berkesempatan membersihkan dosa-dosa kita. Bisa jadi sakit itu gangguan-gangguan sebelum
kita berangkat itu adalah bagian daripada pembersihan dosa kita. Mungkin masih ada dosa-dosa yang belum bersih, yang belum kita taubati. Akhirnya Allah ambil dengan cara kita dibuat sakit. Ya, karenanya jangan memandang sakit itu sebagai sebuah gangguan saja atau sebagai sebuah kelemahan fisik saja, tapi juga ini mungkin ini cara Allah biar kita lebih bersih. Tatkala menghadapi kota sucinya, kita sudah bersih, Allah sudah bersihkan dosa-dosa kita hingga layak menjadi tamunya Allah. Itu salah satunya. Yang kedua juga merupakan ujian bagi kita. Apakah kita teguh untuk melanjutkan perjalanan ibadah ini, atau kita malah mundur dan ragu karena melihat kondisi kita. Nah, saya sendiri waktu umroh Ramadan kemarin, kira-kira 2 bulan sebelum berangkat tuh saya sudah mengalami yang namanya BAK ya, atau buang air kecil yang sedikit-sedikit dan perih gitu. Sering sedikit-sedikit, bahasa Sundanya itu jengjerihin. Udah berbagai obat tidak sembuh ya. Itu saya khawatir juga bagaimana nanti saya di Mekah dan Madinah kalau saya sering-sering kencing seperti ini. Tentu akan sangat mengganggu. Apalagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kan untuk menjangkau toilet itu lumayan jauh ya. Nah, jangan khawatir, itu untungnya ada satu teman yang memberikan saya ini blesti, teh blesti ya. Awalnya saya aneh nih teh ini, kenapa sih bisa teh khasiatnya katanya sebagus itu, bisa untuk berbagai penyakit, penyembuhan berbagai penyakit. Dan lumayan kaget juga dengan harganya ya, bagi saya yang biasa beli teh ribuan perak, ini lumayan ya. Walaupun kalau dilihat manfaatnya emang nggak ada artinya ya. Akhirnya saya coba dan alhamdulillah mulai membaik pada saat mau berangkat. Dan saat di Tanah Suci, karena saya bawa bekal ini ya, dikasih di kemasan kecil. Teh ini saya kemas kecil-kecil, walaupun ini juga sudah ada ya kemasan kecilnya. Saya bawa tuh, saya selalu seduh di sana. Di samping saya juga mengkonsumsi herbal lainnya. Saya konsumsi di sana. Alhamdulillah tidak pernah kejadian saya kencing kayak di rumah. Tidak pernah kejadian sakit kencing lagi. Alhamdulillah tidak mengganggu. Bisa kuat berjam-jam. Tadinya kan di sini sering banget gitu, keluar masuk toilet, baru habis sholat udah pengen beak lagi gitu. Alhamdulillah di sana semua. Artinya bahwa jika ada hal yang bisa diikhtiarkan kita secara manusiawi, ya lakukan gitu. Lakukan, tapi tidak boleh kita menyandarkan hasil atau kesembuhan kita pada ikhtiar kita itu. Bawa aja jika Anda punya herbal, bawa. Jika Anda punya obat, bawa. Lakukan saja. Alhamdulillah, jadi dengan berikhtiar maksimal, lalu juga kita bisa mentafakuri bahwa perjalanan ini adalah perjalanan pembersihan jiwa, maka insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah. Nah, karena di sana itu yang penting hikmahnya kan kita nggak boleh rofas dan fusuk, sebagaimana dalam hadis man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a ayaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang melaksanakan haji karena Allah dengan tidak melakukan rofas atau kata-kata kotor dan tidak berbuat fusuk, durhaka, maka ia kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi artinya selama kita menghindari hal ini, rofas, fusuk, insya Allah dimudahkan oleh
dan terus bertobat atas dosa-dosa yang pernah dilakukan di tanah air. Nah, kalaupun di sana biasanya misalkan ada yang kena gangguan, baik sakit, baik kehilangan dan apapun, ini harus dicek dulu dari rofas dan fusuk tadi. Jangan-jangan di sana kita melakukan kezoliman kepada diri sendiri dengan durhaka, dengan berbuat fasik, ya, dengan berkata kotor. Nah, itu yang harus dicek. Kalau penyakit-penyakit dohir, insya Allah itu bisa diatasi, bisa ditobati sebelum kita berangkat, bisa diikhtiarkan dengan membawa obat-obatan atau herba-herba yang kita inginkan. Ya, silakan teman-teman yang sekiranya sedang mengalami keluhan-keluhan seperti tadi bisa menghubungi nanti link di bawah agar barangkali produk-produk yang ada di sini bisa membantu kelancaran ibadah kita di sana. Ini juga bisa dijadikan alternatif panty linernya ya buat para perempuan, karena di sana itu kadang-kadang dengan intensitas capeknya kita, maaf ya, perempuan suka banyak mengeluarkan mungkin ya kotoran-kotoran seperti itu. Jadi dengan menggunakan panty ini lebih menghindarkan kita dari najis, bisa langsung buang pantynya dan bahkan intensitas keluar itu jadi sangat-sangat berkurang, jadi bersih gitu. Jadi nanti pada saat sholat tidak ragu lagi gitu. Tidak ragu ini bawa najis apa enggak ya di celana gitu. Bahkan bisa dipakai, dibawa di sana, dan ini aman, boleh dibawa. Itu ya teman-teman, apapun gangguan yang sedang hadir saat ini menjelang kita berangkat, yakinilah itu pertama ujian dari Allah SWT atas keteguhan kita beribadah. Yang kedua adalah bagian daripada pembersihan dosa-dosa kita, ya, karena Allah ingin kita bersih pada saat menghadapnya. Dan ketiga, mudah-mudahan jadi bahan pahala buat kita agar semakin menjadi pribadi yang Allah cintai, yang Allah ridhai. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat bersiap-siap atau selamat berangkat menjadi tamu Allah. Semoga menjadi tamu Allah yang mabrur dan makbul doanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.